Assalamualaikum sahabat Nusakrip dimanapun Anda berada, semoga tetap semangat, tetap bahagia ya. Karena market hari ini lagi menghijau ya, 1,8% ini Bitcoin naik, Ethereum naik 2,9%. Nah hari ini teman-teman kita akan membahas Shiba Inu ya. Untuk SHIB hari ini naik 3,2% teman-teman ya, cukup bagus lah ya untuk returnnya hari ini, dan di angka 10 nih teman-teman, di kepala 10. Kalau kita lihat untuk SHIB performanya dalam satu hari terakhir, dia tuh sempat nyentuh di 98 kemarin teman-teman ya, di kepala 98 sebelum nyentuh kepala 102 pada hari ini. Cukup lumayan ya untuk rebound Shiba Inu pada hari ini. Nah teman-teman, kita akan bahas news terkait Shiba Inu, yaitu dengan Shibarium teman-teman, yang sudah di launching beta ya. Jadi teman-teman juga bisa cek, nanti kita akan bacakan juga. Dan juga kita akan lihat update apa aja sih yang udah disiapkan Ryoshi untuk Shiba Inu ini. Jadi buat holder-holder SHIB Army dimanapun Anda berada, pastinya tentunya bakalan senang gitu ya dengan Shibarium yang sudah launching beta. Nah, seperti biasa buat teman-teman yang ingin membeli Shiba Inu, teman-teman bisa beli di Huobi. Untuk teman-teman yang ingin mendaftar Huobi, bisa daftar di link deskripsi video ini. Teman-teman bisa mendapatkan diskon fee trading 20% seumur hidup teman-teman trading di Huobi, salah satu exchange terbesar di dunia ya. Oke, kita langsung lihat di coin market cap teman-teman. Harga rupiah Shiba Inu ini di angka 0,16 rupiah, berada di ranking 14 coin market cap teman-teman. Dan Shiba Inu ini masih kokoh sebagai koin memes terbesar kedua di dunia ya. Udah bisa dibilang ya teman-teman, Shiba Inu sudah sebagai koin gitu ya, nggak token lagi gitu ya. Kenapa? Karena dia sudah meluncing blockchainnya sendiri, yaitu Shibarium, blockchain layer 2 di bawah jaringan Ethereum ya teman-teman. Jadi nanti Shibarium ini perannya akan mirip ya seperti Matic, Polygon, kemudian Arbitrum, dan beberapa layer 2 Ethereum lainnya, dan bisa jadi primadona baru nih teman-teman untuk di market bullish nanti ya di tahun depan ataupun maksimum tahun 2025. Selain itu teman-teman, kita pengen lihat pertumbuhan holder dari SHIB sendiri teman-teman ya. Dan kalau kita lihat grafik holdernya juga terus positif teman-teman ya, dan di angka 1.322.000 holders. Memang kalau kita bandingkan dengan Dogecoin masih kalah jauh ya teman-teman dari sisi holder, karena holder Dogecoin udah hampir nyentuh 5 jutaan holders ya teman-teman, dan itu wajar karena dia sudah sejak tahun 2013, sedangkan SHIB ini kan baru tahun 2020 sudah punya 1,3 juta holder. Itu sebuah pencapaian yang sangat luar biasa dari developer SHIB ini ya teman-teman. Nah, ada banyak ekspektasi dari SHIB Army terkait launching Shibarium ini teman-teman ya. Salah satunya nanti token-token yang di ekosistem SHIB seperti Shiba Inu, kemudian ada juga bond Shiba Swap, dan juga list, itu akan mendapatkan peran dan keuntungannya masing-masing teman-teman. Kalau bond dijadikan sebagai gas fee di jaringan Shibarium, Shiba Inu ketika nanti Shibarium launching itu dia akan mengalami pembakaran otomatis sehingga supply-nya semakin sedikit. Kalau kita lihat supply-nya sekarang di coin market cap ini, peredaran supply-nya di angka 549 triliun. Berarti sisanya sudah dibakar ya. Nah, jadi nanti yang akan dibakar ketika Shibarium launching teman-teman, 549 triliun ini semakin hari akan semakin sedikit, dan tentu saja akan membuka potensi Shiba untuk menempuh harga tertinggi sepanjang masa yang baru. Dan tentu saja tujuan kita, target mayoritas holder yaitu menembus 1 sen ya, atau Shiba Inu di harga 140 rupiah ya. Mungkinkah tembus ke sana jika mekanisme burn ini nanti dari launching Shibarium itu benar-benar sukses teman-teman? Jawabannya mungkin saja. Oke, kita langsung lihat teman-teman ya. Ini sudah di tweet dari salah satu pengembang dari Shiba Inu teman-teman. Itu 12 jam yang lalu. Introducing the Shibarium early public beta. Jadi masih early public beta ya teman-teman, belum sempurna gitu ya.
Memperkenalkan Sibarium Early Public Beta, cari tahu tentang itu. Lihat juga SIP Metaverse, area kuil Wakmi, dan singgah ke Ryoshi di sini untuk melihat postingan blog ini, teman-teman. Nah, jadi udah beta nih teman-teman untuk launching Sibariumnya, dan itu sudah bisa dites teman-teman ya. Teman-teman juga bisa tes nanti blockchainnya ini menggunakan MetaMask. Nanti kita akan lihat teman-teman. Sebelum itu kita ingin lihat dulu apa aja sih yang disampaikan di website ini oleh pengembang Shiba Inu. Saat ini lebih dari sebelumnya kami melihat kebutuhan akan jaringan layer 2 yang benar-benar terdesentralisasi yang mendukung proyek komunitas besar, global, dan terdesentralisasi. Seperti yang sekarang dipamerkan untuk dilihat dunia, sudah terlalu lama orang telah tunduk pada sistem dan metode kontrol yang sudah ketinggalan zaman yang membahayakan holdernya. Untungnya Sibarium adalah kesempatan untuk mengubahnya, dan hari ini kita mengambil langkah lain menuju kebebasan dan planet yang benar. Bagaimana Anda bertanya? Nah, hari ini kita memulai uji beta awal dari jaringan Sibarium yang kita sebut PapiNet. Seperti yang telah kami sebutkan berkali-kali, Sibarium adalah blockchain lapisan kedua yang memungkinkan siapa saja membangun the apps. Jadi kalau dia bilang seperti ini teman-teman ya, berarti memang benar dugaan kita bahwa di Sibarium nanti kita bisa bakal bangun token memes gitu ya, mirip seperti Polygon, mirip seperti layer 2 lain teman-teman ya. Berintegrasi ke dalam bisnis IRL dan memperkuat proyek dengannya, itu berbiaya rendah, membakar SIP. Ya, jadi di sini juga ditentukan bahwa SIP juga akan terbakar dalam prosesnya nanti, dan sedang disesuaikan saat uji beta berlanjut selama beberapa bulan ke depan. Sibarium hanya dibatasi oleh imajinasi karena siapapun dapat membangun jaringan di Sibarium. Bahkan untuk orang-orang ini adalah tes beta awal yang terbuka, jadi silakan Anda dapat mengaksesnya di sini. Nah, jadi untuk orang-orang yang ingin mengakses beta Sibarium ya, itu bisa di sini ya teman-teman, ada websitenya yaitu sibariumtech.com ya. Selanjutnya situs RPC resmi Sibarium di sini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen mendaftarkan Sibarium di MetaMask, teman-teman langsung aja pakai RPC, https papinet.siprpc.com, kemudian explorernya itu, kemudian chain ID-nya masukkan kode 917. Ini untuk di MetaMask ya teman-teman. Seperti kita nambahkan jaringan Binance Smart Chain di MetaMask, seperti kita nambahkan jaringan blockchain di MetaMask teman-teman ya, kita masukkan RPC-nya. Bagi yang ingin menjadi validator minggu depan, itu sudah bisa menyusul dokumentasi sehingga siapapun itu dapat menyiapkan node pengujiannya. Untuk semua developer lainnya, silahkan ambil beberapa testbone dan cobalah. Beberapa hal yang perlu diingat sebelum kita mulai. Yang pertama, pembakaran SIP akan bergantung pada TXNS di jaringan. Untuk melacak, kami akan memiliki bagan berjalan untuk SIP yang dibakar di portal pembakaran. Ini bagian dari pengujian beta untuk jaringan Sibarium. Jadi nanti di pengujian beta ini kita akan melihat portal yang udah disiapin teman-teman, dan melihat sejauh seberapa banyak pembakaran SIP dari situ. Semua token di PapiNet tidak nyata. Jangan habiskan SIP yang Anda peroleh dengan susah payah untuk token ini jika Anda melihatnya. Tidak peduli seberapa keras orang, siapapun. Jadi token di PapiNet ini nggak nyata ya teman-teman di jaringan betanya tadi. Kebanyakan orang kan ketika pengujian beta itu menganggap tokennya itu bisa dijual lagi gitu ya dengan harga tinggi. Jadi enggak ya teman-teman. Kemudian bahkan sekarang ada banyak token dan proyek yang dibuat oleh orang-orang yang kurang sempurna dan banyak yang tidak akan bertahan. Dior sebelum melakukan apapun dan perhatikan mereka yang membawa panji SIP. Tetapi berbicara tentang proyek lain, mengapa tidak hanya membawa spanduk Anda sendiri? Biarlah ini menjadi langkah pertama dalam penelitian Anda. Nah, ini mengingat, ini sepertinya pengembang Shiba Inu ingin mengingatkan ke holder-holder SIP bahwa akan banyak nanti developer yang bangun di project Sibarium ini membawa embel-embel SIP. Seperti yang kita tahu ada project PAU teman-teman ya, itu kan dia membawa embel-embel SIP. Sebenarnya kan dia bukan bagian dari keluarga SIP ya, karena keluarga SIP itu cuma 3.
SIP, Bond, dan juga list ya teman-teman. Tiga keluarga dari ekosistem SIP. Jadi sebenarnya yang ketiga, poin ketiga ini ingin menegaskan ya teman-teman, untuk holder lakukan riset gitu ya terhadap project-project yang nantinya dibangun di Sibarium. Itu bukan berarti project dari developer SIP saat ini gitu ya, Ryosi dan kawan-kawan. Nah, di sini ada yang menarik di sini teman-teman, note yang dia bikin. Lakukan riset katanya sebelum melakukan apapun dan perhatikan mereka yang membawa panji SIP. Tetapi jika kita berbicara tentang proyek lain, mengapa tidak membawa spanduk mereka sendiri gitu dia teman-teman. Maksudnya kenapa mereka nggak percaya diri dengan project mereka gitu ya. Kenapa harus ada embel-embel SIP-nya. Nah, ini sebenarnya yang ingin ditekankan sama Ryosi ya teman-teman, untuk orang-orang yang membawa embel-embel SIP di setiap project mereka di ekosistem Sibarium nanti. Itu jadi teman-teman silahkan riset aja ya. Kalau saya sih pribadi teman-teman, untuk project-project termasuk memes apapun itu ya, selama market cap-nya kecil dan ada potensi pump, saya gaskan aja ya teman-teman. Karena memang saya tipe scalper untuk memes-memes yang nggak jelas teman-teman. Tapi kalau memes-memes yang yang unik ya, yang punya keunikan seperti Doge, Shiba, kemudian Doge Elon Mars, Baby Doge ya, yang punya keunikan dan ciri khas tersendiri, itu biasanya saya hold teman-teman ya. Kayak Baby Doge. Baby Doge itu kan salah satu inisiator token memes anjing yang pakai baby. Berapa banyak babyan dulu ya. Ada baby Yoshi, baby Buff Doge ya teman-teman. Banyak banget baby, tapi yang bertahan sampai akhir kan cuma Baby Doge doang. Sama kayak Dogecoin ya. Dogecoin itu adalah pionir dari token memes, lah token anjing. SIP pionir dari token meme SIP gitu ya. Kemudian ada Kisu Inu, itu adalah pionir token meme anjing Kisu. Jadi anjing tuh banyak ya teman-teman. Ada anjing Shiba, anjing Kisu, dan anjing-anjing lainnya ya. Jadi token-token memes yang punya keunikan sendiri itu biasanya saya hold. Tapi kalau misalnya meniru, itu biasanya saya cuma untuk jangka pendek ambil profit doang ya. Jadi teman-teman pastikan sebelum membeli project apapun itu ya, silahkan ditimbang-timbang pakai akal sehat dan logika gitu. Itu pesan terakhir tadi teman-teman dari Ryosi. Jadi gimana nih buat teman-teman semuanya terkait dengan launching Sibarium? Apakah menurut teman-teman bisa mengangkat harga SIP dan bond beberapa minggu ke depan? Silahkan tuliskan di kolom komentar video ini. Ya, kita doakan aja ada efek positif untuk SIP ya teman-teman. Lumayan ya, dapat ambil profit yang beli hari ini ya, untuk persiapan nanti lebaran ya. Oke, gitu aja teman-teman pembahasan kita tentang Shiba Inu pada hari ini. Disclaimer out buat teman-teman yang ingin membeli, pastikan sudah melakukan riset terlebih dahulu, dan video ini tidak mengajak Anda untuk membeli SIP teman-teman. Jadi pastikan ya sebelum Anda membeli, ditimbang-timbang, dipikirkan terlebih dahulu segala risiko kripto yang sangat volatil. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe Nusakrip. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.